diri kita itu yang mempengaruhi terbesar adalah orang di sekitar kita. Mas Didi, Halo, piye? kita itu kalau mau memulai usaha nasi goreng, selain modal besar, apa Mas? Yang perlu ditonjolkan, yang perlu kita miliki itu apa Mas? Oh seperti itu. Kalau saya ya itu kita pakai prinsip 5 jari kita atau 5 jari Raja Midas seperti itu Bolo. Jadi bukan hanya modal saja tapi harus mempunyai tekad dan filosofi ini. Saya terangkan satu-satu ya Mas ya. Oke. Oke. Yang pertama adalah ibu jari atau jari jempol. Itu karakter. Seorang pengusaha harus mempunyai karakter yang kuat, yang tangguh, tidak mutungan, ora baperan. Maksudnya piye Mas gak baperan gitu. Jadi ketika melihat kompetitor lebih ramai berarti kita harus memandang itu bukan kok wah cari pelarisan, bukan seperti itu, tapi pikirkanlah kok dia bisa ramai, dia mempunyai nilai tambah apa ya, seperti itu Bolo. Jadi mungkin rasanya enak, mungkin tempatnya nyaman, mungkin pelayanannya yang ramah, mungkin dia juga nggak pernah ngeluh, seperti itu Bolo. Jadi artinya itu ketika resto rame atau warung rame biasanya ada nilai tambah seperti itu. Jadi karakter juga itu menentukan nasib usaha kita. Contoh, kalau ada orang beli kita dikomplain, itu kalau karakter kita mutungan, baperan, itu kita akan marah Bro. Justru ketika dapat komplainan itu kita dapat vitamin, betul nggak Mas? Betul. Jadi sekali kita Mas. dapat suplai vitamin, dan vitamin itu yang menilai orang lain. Kita tinggal evaluasi, pembenahan. Kalau istilahnya kritiknya masih nalar, masih masuk akal ya kita benahi. Tapi kalau sudah di luar nalar Mas. Nalar itu nanti kita bisa skip seperti itu. Ini adalah karakter. Yang pertama selain modal itu adalah karakter. Apa Mas Adi? Karakter. Oke, karakter. Terus ini namanya jari telunjuk ya Mas Yo? Ya. Jari telunjuk artinya itu gini loh, fokus. Ketika kita sudah membidik sasaran itu kan fokus. Nah, kita jualan nasi goreng itu fokusnya di mana dulu? Mau goalnya berapa? Semisal gini, saya tak lakoni dewi, iki laku kapasitasnya 5 kilo. Nah fokusnya bagaimana caranya kita menjual 5 kilo dalam satu malam atau satu hari tersebut Bolo. Nah opsinya bisa jadi promosi, bisa jadi update status. Ojo ngasih kok wong dodolan ki WhatsApp-nya dihubungi angel, ora tau gawe status ibaratnya kan. Terus dituil pun wangel. Lah wong narik pesen kowe piye to bos? Gek kameramane yang ngono kuwi. Oke. Nah, jadi seperti itu Bolo. Fokus di tujuan kita. Kalau nanti sudah 5 kilo, 6 kilo sudah habis, itu artinya kita bisa naik level. Bisa ngerekrut orang baru atau tim atau karyawan seperti itu Bolo. Kalau belum ngerekrut karyawan bisa sama pasangan seperti itu. Jadi nanti levelnya tambah karena nek 10 kilo, 15 kilo mbok ayahi dhewe takutnya nanti iya sedina rong dina kowe kuat Bolo. Lah nek terus-terusan kan yo kita kan capek. Kita nanti akan bergelut di bidang kuliner tersebut. Nah, bagusnya kita pakai tim. Jadi kita bisa gantian lah gorengnya. Yang satu ownernya bisa posting, bisa mempromosikan, bisa menawarkan seperti itu. Cetha Mas? Cetha Mas. Telunjuk seperti itu Bolo. Artinya fokus pada tujuan Anda. Tujuan Anda berbisnis untuk apa? Untuk keluarga dan untuk pembenahan pada bisnis tersebut. Yang berikutnya adalah jari tengah Bolo. Jari tengah itu adalah kualitas produk. Nah, kalau di nasi goreng itu carilah beras yang bagus. Seperti itu Bolo. Sayurnya juga yang fresh, yang seger. Nah, jangan sayur yang istilahnya agak alum, itu kan nanti mempengaruhi kualitas rasa. Bumbunya juga yang oke. Kalau bawang itu di kita itu pakai yang cutting. Jenengan mau pakai apa terserah, tapi kalau saran saya pakai yang cutting karena itu kualitasnya yang bagus. Nah, seperti itu. Wajan kita juga pakai yang baja hitam yang kita jual. Jadi itu cocok di warung kita, sudah kita uji. Dulu kita pernah pakai wajan yang berbagai macam Bolo. Jadi nyun sewu entek duit malahan. Gonta ganti berarti Mas. Yo gonta ganti to, Bos. Gampang bolong, gampang bandet, gampang retak, gampang swangit ngono lho. Seperti itu. Jadi kualitas produk. Nanti kalau minat di wajan kita nanti bisa di etalase kita ada di Mas di shop seperti itu ya. Di keranjang kiri bawah kita.
Terus yang berikutnya adalah jari kelingking. Jari manis, Mas. Jari manis ya. Oh, Ya. jari manis ya. Jari manis itu adalah jaringan atau relasi bolo sebagai usaha atau pengusaha atau bisnis itu kan dagang itu nek iso jangan jadi orang yang tertutup. Maksudnya piye, Mas? Jarang bergaul dengan usaha lainnya, jarang bergaul dengan istilahnya apa ya? Ya komunitas-komunitas tertentu yang mempengaruhi mindset kita menjadi positif. Nah, seperti itu bola. Kalau di Sragen ya alhamdulillah ada beberapa komunitas seperti SBS, HIPMI, KKS dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika kita ketemu dengan kolam yang sama itu akan menimbulkan frekuensi yang sama. Jadi alam bawah sadar kita itu akan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Weh, kita tenanan bola, kita motivator ya, cing-cing tenan. Jadi diri kita itu yang mempengaruhi terbesar adalah orang di sekitar kita atau energi yang ada di sekitar kita. Contoh, jarine wong Jawa ki wong cedak bakale ketularan. Kowe cedak wong dodol gereh mesti mambu amis. Bener ora, Mas? Bener, mambu gereh Mas, ora mambu amis. Oh iya, gereh amis no. Oh iya. Nyedak parfum mambu wangi. Lah padha kula ketika kamu dekat dengan orang-orang yang nyuwun sewu istilahnya banyak yang nakal itu nanti kita akan berpengaruh. Tapi kalau kamu pandai bergaul dengan orang-orang yang positif, dia inovasi, bagaimana cara jualan yang oke, seperti itu nanti insya Allah usaha Anda akan jalan. Jadi seperti itu pentingnya relasi. Jadi ojo nganti dadi wong pedagang atau pengusaha tertutup ojo ngasih. Tapi dia kayak dolan ning gone dulur-dulur sing sefrekuensi. Biar nanti itu kan biasanya itu kan siklus usaha itu ada yang naik. Ketika naik kita harus ikut naik juga dong. Jangan sampai ketika siklus usaha naik kita malah cenderung turun. Nah itu kan berarti yang dikoreksi diri kita seperti itu. Biasanya kalau amor sing wong ngono kuwi dadi ada update ilmu baru kita dapat. Contohnya waktu-waktu ini adalah tren ngonten. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bisa ngonten, insya Allah kita akan ketularan. Ngonten iki gak kudu apik, ngonten iki gak kudu diedit ngono ora bolo. Dadi bisa di natural. Itu untuk promosi outlet kita seperti itu. Jadi selain modal itu malah penting banget ngumpuli modal, belum ngumpuli duit iki malahan. Jadi yang terakhir adalah jari jentik apa Mas? Kelingking. Jari kelingking itu perhatikan hal-hal kecil dalam bisnis kita atau dalam usaha kita. Kalau di nasi goreng ya salah satunya adalah beras itu tadi, terus sayur itu tadi, terus kebersihan, pelayanan, ya sing sumeh, kekek ku sing wonge teko mecoco, sing tuku, sing dodol dadi melayani customer dengan sepenuh hati seperti itu bolo. Terusan aja lali HP ini diupdate, sing WhatsAppan yo bikin status bisa istilahnya harus on itu artinya ketika orang mau beli itu kita bisa langsung ngerti gua apa dihubungi wangel dhewe ora iso mlebu. Nah, terus piye kok koyo ngono njaluk warunge mbledos iki kan yo gimana ya bos ora tahu posting ngono lho. Seperti itu. Jadi ini tadi mempengaruhi usaha kita. Wis to, manut iki wae insyaallah usahamu jalan kolo. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah fokus, kualitas produk, jaringan atau relasi, terus perhatikan hal-hal kecil dalam bisnis Anda. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, Mas? Mungkin cukup Mas. Oh mungkin cukup. Ya seperti ya? itu. Jadi Seperti itu. nanti 5 jari Raja Midas ya. Itu filosofi. Oh. Karena menurut apa ya cara-cara sejarah ini Raja Midas sih pokoknya nyekel apa bisa jadi duit bola artinya bisnisnya jalan. Nah kita juga seperti itu. Nah filosofinya ada di ini 5 jari ini. Jadi kita terapkan saja di bisnis kita. Ngapain kita bikin pilih-pilih sudah ada di sini semua. Ilmu-ilmu apapun sudah ada di filosofi ini seperti itu. Oke siap ya buat bolo-boloku langsung diterapkan aja. Mungkin ini bisa salah satu pembicaraan atau omongan yang bisa memotivasi dari teman-teman. Jadi intinya pokoknya kudu semangat merintis usaha memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita nyawa ngene kancane
rame laris lah kan prosesnya kan ya suwe to bos, cara-caranya kan ngono. Jadi nek jenengan pengen cepet ya itu tadi ini dipersiapkan. Nek dulu kalau saya kan awal-awal nggak ngerti bos, iki apa artinya carane bisnis piye kan gak ngerti yo nek ngono kuwi mungkin berhasil saya lebih cepat gitu loh. Seperti itu karena belum tahu termasuk wajahnya barang ngerti ku yo akhir-akhir iki bos. Dhisik ki yo tipis ya kan, terusan gampang bolong. Nah, seperti itu jadi mudah sangit, gampang ngerak, gampang lengket. Nah, seperti itu. Jadi yo kita jangan sampai kalah dengan kompetitor. Kalau kompetitor itu pakai yang bagus, kita harus pakai yang bagus seperti itu boleh. Karena bisnis yang kita perjuangkan insya Allah juga akan memperjuangkan secara ekonomi untuk diri kita sendiri seperti itu. Oke pola? Tahu ku asbes, melakukan ngetan langsung das neng wajan.